Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Armania dari kelas 12 MIPA 5, nomor urut presensi 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Natasha. Saya dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Oleh Rahma, absen 17 dari kelas 12 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Najwa Latifah, nomor absen 25 dari kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Suntoro Dwi Sasongko, absen 33 dari kelas 12 MIPA 5. Menurut bahasa, hari kiamat berarti hari kebangkitan atau hari kebinasaan. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur dan binasa dan akan digantikan dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal dan perbuatan manusia semasa di dunia. Kemudian, mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan kehidupan di akhirat. Ada 31 nama di dalam Al-Quran, diantaranya Yaumul Qiyamah, hari kiamat, Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Fat, hari kemenangan, Yaumul Talak, hari perpisahan, Yaumul Jam'i, hari berhimpun, Yaumul Khulud, hari kekekalan, Yaumul Huruf, hari keluar, Yaumul Hasyr, hari penyesalan, Yaumul Fasl, hari pemisahan, Yaumul Taghabul, hari ditambahkan semua kesalahan. Dalil nakli yang telah ditentukan dan dalil akli atau menurut logika. Yang pertama, dalil nakli. Kiamat itu pasti terjadi. Hal ini sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Hajj ayat 7 dan Quran Surat Taha ayat 15. Sementara dalil akli atau menurut logika, semua yang ada di dunia ini pasti akan hancur pada akhirnya. Entah itu karena penyebab bocornya lapisan ozon, globalisasi yang semakin memanas, ataupun banyaknya terjadi gempa bumi. Pada akhirnya dunia akan hancur dan terjadilah kiamat. Yang pertama yaitu kiamat sugro, hancurnya bagian dari alam semesta. Contohnya adalah bencana alam, kematian seseorang, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu kiamat kubro, hari hancur dan musnahnya seluruh alam semesta. Yang pertama yaitu kematian. Manusia akan ditanya oleh mungkar dan nakir, akan mendapat nikmat atau siksa kubur. Kemudian, ia akan menunggu hingga kiamat tiba, ditemani oleh amalnya sewaktu di dunia. Kemudian, datangnya kiamat. Setelah Israfil meniup sangkakala pertama, bumi bergoncang mengeluarkan seluruh isinya. Gunung meletus mengeluarkan lava, bagai bulu berterbangan. Yaumul Ba'ats. Setelah Israfil meniup sangkakala kedua, dunia yang hancur dan rata berubah menjadi alam akhirat. Kemudian, manusia akan dibangkitkan dalam bentuk yang bermacam-macam sesuai amal perbuatannya. Yaumul Mahsyar. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima buku catatan amal dan dimintai pertanggungjawaban. Saat dimintai pertanggungjawaban, manusia hanya dapat bersaksi dengan tangan dan kakinya, dengan mulut terkunci. Yaumul Mizan. Amal baik dan buruk manusia akan ditimbang pada sebuah timbangan yang bernama mizan. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, maka ia akan masuk surga. Dan siapa yang timbangan amal baiknya lebih ringan, maka ia akan masuk neraka hawiyah. Yaumul Syirat. Awal pembalasan amal manusia dengan melewati jembatan lurus Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim yaitu jembatan menuju surga yang wajib dilalui oleh setiap manusia, yang di bawah jembatan itu terdapat neraka. Surat yang pertama adalah surat Al-Zalzalah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum, yang artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok
untuk diperlihatkan kepada mereka semua perbuatannya selama di dunia. Surah yang kedua adalah surat Al-Kahfi ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wal hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Surah yang ketiga adalah surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Dan yang terakhir ada surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, maka dia akan melihat balasannya. Tanda-tanda kiamat sugro. 1. Banyak wanita yang melahirkan tuannya. 2. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. 3. Banyak minum khamr dan perzinaan terang-terangan. 4. Pendeknya waktu. 5. Berkurangnya amal. 6. Banyaknya pembunuhan. 7. Perang orang muslim melawan Yahudi dan dimenangkan oleh orang muslim. Tanda-tanda kiamat kubro. 1. Keluar Dajjal. 2. Turunnya Nabi Isa. 3. Al-Quran tulisannya membumbung tinggi ke angkasa. 4. Matahari terbit sebelah barat dan terbenam sebelah timur. 5. Muncul Ya'jud dan Ma'jud. 6. Tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, berani membela kebenaran dan rela berkorban. Yang keempat, kita jadi bisa lebih mengendalikan diri dari perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita senantiasa istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.